Kibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semua. Semoga dalam kondisi pandemik ini kita senantiasa sehat selalu dan tetap menjaga prokes untuk menghindarkan kita dari terjangkitnya COVID-19 ini. Sebelumnya saya sapa Saudara Wendy Setiawan. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu Dila, alhamdulillah sehat Bu Dila, baik. Baik, semoga tetap sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menjalani pelatihan dasar CPNS UPR. Nah, zaman sekarang ini dalam kondisi pandemik itu jadi sesuatu kegiatan itu biasanya banyak dilaksanakan secara virtual dan salah satunya bincang-bincang kita pada kali ini. Di sini ada beberapa hal sih yang ingin saya tanyakan sebagai peserta pelatihan dasar CPNS UPR. Tentunya sudah ditanamkan nilai-nilai aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, dari 5 nilai ini ada 15 indikator. Bagaimana sih atau apa atau bisakah Anda memilih 5 indikator yang merefleksikan karakter yang Anda inginkan sebagai ASN? Bagaimana pendapat Saudara Wendy? Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dila atas pertanyaannya. Saya akan memilih dari 5 nilai aneka ini. Pertama dari akuntabilitas, itu saya pilih indikator transparansi, yaitu menyajikan atau melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan. Nah, dari transparansi ini yang saya lakukan yaitu menyajikan data proyek KPBU di jalan dan jembatan dengan transparan kepada BUP dan juga pada kontraktor, baik data secara finansial dan secara non-finansial. Artinya dalam penyajian data saya memberikan sebagaimana sesuai dengan yang real, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian dari poin nasionalisme, yaitu indikatornya yang saya pilih yaitu yang harus saya tingkatkan mungkin dalam segi kepentingan bersama, di mana kepentingan bersama itu yaitu mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasi keberadaan beberapa kelompok tertentu. Nah, yang saya lakukan yaitu saya akan ikut dalam pengambilan kebijakan terkait proyek KPBU jika memang diberi kesempatan ikut terlibat, baik itu menjadi peserta ataupun dalam tim panitia untuk pengambil kebijakan. Dan tentunya dalam pengambilan kebijakan itu saya tidak akan melakukan diskriminasi kepada kelompok tertentu. Katakanlah misalkan diskriminasi kepada kontraktor BUMN saja tanpa mengesampingkan kontraktor swasta. Semuanya adil sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kementerian PUPR. Kemudian 3 dari segi etika publik, mungkin yang perlu saya tekankan yaitu taat pada peraturan, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini yang saya lakukan adalah dalam melaksanakan tusi saya, pekerjaan saya terkait baik itu OBC ataupun FBC di proyek KPBU Jalan dan Jembatan. Katakanlah seperti misalkan proyek jalan tol Tanah Tinggi Pulau Gadung yang baru diajukan, atau juga mungkin proyek Salabenda Caringin, saya akan melaksanakan semua prosedur proyek KPBU itu sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2021 tentang KPBU serta peraturan LKPP nomor 29 tahun 2018 dan peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian dari segi komitmen mutu yang perlu saya tingkatkan adalah terkait inovasi. Artinya membuat sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memperbarui satu produk, proses, atau jasa. Nah, yang perlu saya lakukan mungkin saya akan mengusulkan terkait proses pengajuan KPBU berbasis IT 4.0 yang terintegrasi dengan pihak eksternal yang terlibat. Artinya dalam satu proyek pengajuan itu yang bermula dari pemrakarsa, mereka mengirimkan data itu secara online melalui satu aplikasi yang terintegrasi.
dari pihak kita, dari pihak PUPR menerima data, kemudian memproses, dan data itu real time bisa dilihat oleh Badan Pemrakarsa dan juga pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, mungkin itu adalah salah satu inovasi yang mungkin akan diterapkan jika saya terlibat dalam proses pengambil kebijakan khususnya untuk terkait inovasi proyek KPBU. Kemudian yang terakhir itu anti korupsi. Mungkin poin indikator yang saya tingkatkan yaitu terkait berani. Artinya memiliki percaya diri dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan dalam menerapkan anti korupsi ini. Perlu kita ketahui bahwa korupsi ini sangat sulit dibasmi, dan korupsi ini sudah merupakan hal yang biasa di negara kita. Khususnya untuk penanganannya pun perlu dilakukan secara maksimal. Karena seperti kita tahu melihat berita-berita bahwa tingkat tindakan korupsi ini selalu meningkat. Dan untuk itu selaku ASN PUPR, saya akan selalu menjaga integritas dan integritas saya, yaitu dengan selalu akan menolak apapun gratifikasi ataupun suap yang diberikan oleh kontraktor, baik itu kontraktor BUMN dan juga swasta, jikalau dalam proses pengerjaan proyek KPBU jalan dan jembatan ada yang meminta saya untuk menerima uang ataupun gratifikasi lainnya. Saya akan menolak itu. Nah, inilah 5 indikator dari aneka yang mungkin akan saya terapkan ketika saya bertugas nanti sebagai ASN PUPR Budilah. Telah menarik sekali jawaban dari saudara Wendy mengenai indikator dari 5 nilai aneka yang merefleksikan jati diri PNS atau ASN. Semoga kedepannya akan semakin sukses selalu menjadi bekal sebagai ASN yang hebat dengan menanamkan nilai-nilai tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.